Jika demikian, di tengah hiruk-pikuk ini, di mana Salman berada? Di mana kita bisa menemukannya pada masa-masa tenang, sejahtera, dan seperti itu? Bukalah mata Anda. Apakah Anda melihat seorang tua yang berwibawa tengah duduk di bawah naungan pohon, sementara tangannya sibuk menganyam daun kurma untuk dijadikan bakul dan keranjang? Itulah Salman. Perhatikanlah dia dengan seksama. Lihatlah pakaiannya yang pendek, saking pendeknya hampir menyentuh lututnya. Dalam masa tuanya, begitulah keagungan Salman dan balutan kesederhanaannya. Sebenarnya, santunan Salman amatlah banyak, sekitar 4.000 sampai 6.000 per tahun. Namun, dia lebih suka membagikan semua itu. Ia menolak untuk mengambilnya meski 1 dirham. Ia berkata, "Aku membeli daun kurma seharga 1 dirham, lalu menganyamnya, dan aku jual 3 dirham. 1 dirham aku gunakan untuk modal penganyaman, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, dan 1 dirham untuk aku menginfakkannya. Seandainya Umar bin Khattab melarangku untuk berbuat seperti itu, aku tetap tidak akan menghentikannya. Lalu, apalagi wahai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia? Lalu, apalagi wahai kemuliaan insaniyah di semua zaman dan tempat? Sebagian orang mengira beberapa sahabat yang menjalani kehidupan yang keras dan sederhana seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan yang lainnya karena memang tabiat bangsa Arab yang cenderung menyukai kesederhanaan. Sekarang, kita telah berhadapan dengan seorang pahlawan dari Persia, negeri yang mewah, makmur, dan maju. Sedangkan Salman bukanlah orang biasa di negerinya. Dia adalah anak dari tokoh terpandang. Lalu, mengapa dia memilih hidup sederhana, menolak harta kekayaan, kenikmatan, dan bersikukuh untuk hidup setiap harinya dengan 1 dirham yang ia hasilkan dengan tangannya sendiri? Apa yang mendorongnya menolak jabatan dan berlari menjauh darinya? Simak kata-katanya. Seandainya kalian masih bisa memakan tanah dan tidak menjadi seorang pemimpin dari 2 orang, lakukanlah. Mengapa ia menolak kekuasaan dan jabatan, kecuali jabatan dalam militer yang siap diberangkatkan ke medan juang? Jabatan yang tidak ada lagi orang yang layak memegangnya kecuali dia, dan memilih untuk pergi menjauh diiringi tangisan dan ketakutan. Lalu, mengapa saat itu dia menduduki jabatan yang memang harus dipegangnya? Lantas ia menolak untuk mengambil gaji yang halal baginya. Hisham bin Hasan meriwayatkan, gaji Salman adalah 5.000 dirham. Tetapi dia menyampaikan khotbah di hadapan 30.000 orang dengan mengenakan mantel. Sebagian ia bentangkan untuk duduk, sebagian yang lain ia kenakan saat bagian gajinya keluar. Dia langsung menghabiskannya dan tetap makan dengan hasil tangannya sendiri. Apa yang mendorongnya berbuat seperti itu? Membuat berzuhud sedemikian rupa, padahal ia adalah seorang Persia, anak kemewahan dan asuhan peradaban. Marilah kita mendengar jawaban darinya.
saat ia terbaring menjelang kematiannya. Ruhnya yang agung tengah bersiap menuju ke barisan Tuhannya yang maha luhur dan pengasih. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya. Salman pun menangis. "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Abdullah? Padahal tidaklah Rasulullah SAW wafat kecuali beliau ridho terhadapmu," tanya Sa'ad. "Demi Allah, aku tidak menangis karena takut akan mati atau tamak akan dunia. Namun Rasulullah SAW mengikat sebuah janji dengan kita. Beliau bersabda, hendaklah ia mengambil dunia ini dengan kadar berkahnya seorang musafir. Sementara aku lihatlah banyak perbekalan ini," jawab Salman. Sa'ad pun membalas dengan mengatakan, "Aku melihat sekeliling Salman dan tidak menemukan apapun kecuali sebuah mangkok dan baskom. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Abdullah, berikanlah kami sebuah pesan yang akan selalu kami kenang darimu. Wahai Sa'ad, ingatlah Allah dalam penderitaanmu, dalam keputusanmu saat kau menghukumi, dan dalam tanganmu saat kau membagi." Jiwa Salman merasa kaya. Kekayaan harta hanya membuatnya berpaling dari dunia. Dia tidak mencari jabatan maupun popularitas dalam hidupnya. Semua itu adalah pesan Rasul untuknya, juga bagi sahabat lainnya, supaya jangan sampai dunia menguasai kalian. Janganlah kalian mengambil bagian dari dunia kecuali seperti bagiannya seorang musafir dalam perjalanan. Salman benar-benar menjaga pesan ini. Namun, tak urung air matanya mengalir saat melihat ruhnya bersiap untuk pergi. Ia sangat takut melebihi batasan yang telah ditetapkan. Padahal ia tak memiliki apa-apa kecuali mangkuk yang digunakan untuk makan dan baskom untuk minum dan berwudu. Namun tetap saja ia masih mengira dirinya hidup dalam kemewahan. Bukankah saya katakan kepada Anda, ia mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat ia menjabat sebagai gubernur di Madain, tidak ada yang berubah dalam kehidupannya. Seperti yang kita lihat, ia menolak mengambil gaji rutinnya. Dia tetap makan dari hasil usaha anyaman daun kurmanya, dan pakaiannya tidaklah lain hanya sehelai mantel yang berlomba dengan pakaian usangnya dalam hal ketawaduan. Suatu hari saat tengah berjalan, Salman bertemu dengan seorang laki-laki dari Syam. Ia membawa pikulan tin dan kurma. Pikulan ini ternyata membuat pria Syam itu letih dan menderita. Tiba-tiba, ia melihat seorang laki-laki miskin sehingga ia memutuskan untuk meletakkan pikulan di pundaknya. Dan setelah sampai tujuan, ia akan memberikan upah. Ia segera berisyarat kepada Salman dan berjalan ke arahnya. Setelah sampai, si laki-laki dari Syam itu berkata, "Bawakan pikulan ini untukku." Ia pun segera memikulnya dan berjalan secara beriringan. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok orang laki-laki yang memikul itu, lalu mengucapkan salam kepada mereka, dan segera mereka membalas dengan penuh kehormatan, "Waalaikumsalam," dan salam sejahtera pula bagi Tuan Gubernur.
Si laki-laki dari Syam itu heran, "Tuan gubernur mana yang mereka maksud?" Demikianlah laki-laki itu bertanya-tanya dalam dirinya. Keheranannya semakin menjadi-jadi saat orang berlomba-lomba menuju Salman untuk membawakan pikulan yang tengah dipikulnya, seraya berkata, "Biarkan aku saja yang membawanya, Tuan."